Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dari materi buku Harta Haram Amalan Kontemporer yang kita mulai dari bab riba dan sekarang pada aplikasi jual beli kredit. Fadhal dibaca ya Syekh Afif. Iqra Syekh. 415. عندك طبع كم؟ هذه طبع الخامسة عشرة يا شيخ. عندك طبع الخامسة عشرة ولا طبع كم؟ نفس الطبعة؟ طيب. لا، jual beli kredit بعده. بعده شيخ. Tidak. Oh, beda sepakat. طيب، أنا سألتك طبع كم؟ قلت نفس الطبعة، فذكرت لك نفس الصفحة، فإذا هما مختلفان. تفضل يا شيخ عفيف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: jual beli kredit. Pengertian dan hukum jual beli kredit. Jual beli kredit adalah transaksi jual beli di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai, serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam sebuah akad di zaman istilah bay, bisa jadi objeknya dua-duanya ada di majelis akad. Anda datang ke toko, majelis akadnya toko itu, barangnya ada di mata Anda, lalu Anda ambil, Anda katakan, Pak, saya mau beli ini, berapa harganya? Dia menyebutkan harga sekian, lalu Anda setuju. Di waktu yang sama masih dalam toko itu Anda serahkan uang sejumlah yang dia sebutkan. Ini jual belinya dua-duanya barang dan uangnya tunai. Umumnya jual beli seperti ini. Bisa jadi ketika Anda datang ke toko, barang itu biasanya ada, umpamanya toko buku. Biasanya buku yang Anda cari itu ada, kemarin Anda lihat. Tapi ketika Anda datang, Pak, saya cari, Pak, ada buku ini, ada buku Harta Haram, Pak. Umpamanya Anda tanyakan ke beliau, dia mengatakan, oh habis. Ya udah Pak, kalau gitu saya bayar uang cash sekarang. Kira-kira kapan datangnya Pak? Datangnya saya nggak tahu, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi. Tapi udah insya Allah
di teleponnya penerbit segala macam lagi dicetak, sebulan lagi jadi. Dia bilang sebulan lagi tanggal sekian. Boleh saya serahkan uang sekarang Pak? Jawab toko apa? Nggak boleh? Ya boleh lah. Semua orang kan ingin uang. Boleh, kata dia, boleh. Sama seperti Anda mau berangkat menggunakan jasa angkutan pesawat terbang umpamanya dari Jakarta ke Surabaya. Kalau beli tiket sehari sebelum Lebaran berangkatnya dari Jakarta, Anda beli 2 hari sebelum berangkat, kira-kira masih ada tiket? Wallahu alam. Sekarang Anda beli cash, berangkat 2 bulan lagi kira-kira, 2 bulan lagi. Anda beli, Pak, pesawatnya udah ada, 2 bulan lagi pesawatnya. Tapi boleh saya bayar uang sekarang? Boleh apa tidak? Pasti boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Kalau uang depan itu tidak ada yang tidak boleh. Pasti boleh. Konsekuensinya harga lebih murah. Jelas, dinamakan akad ini dengan salam. Karena tadi yang dibelinya bukan barang, tiket itu yang dibeli barang atau jasa? Anda beli tiket pesawat, yang dibeli barang atau jasa? Yang tiket itu barang atau jasa? Tiketnya barang. Tapi siapa mau beli lembaran sekecil ini harganya 1.500.000? Ada yang mau beli? Ini hanya bukti jasa yang akan Anda dapatkan, bukan itu yang Anda beli, ya atau tidak? Masya Allah, berarti jasa yang Anda beli. Kalau tadi buku barang yang Anda beli, dinamakan ini dengan jual beli salam. Konsekuensinya harga lebih murah. Bisa juga Anda datang ke toko buku tadi, lalu Anda bilang, Masya Allah Pak, saya pengen, lama mimpi saya ingin dapat buku Dr. Erwandi ini, isinya bagus. Maaf, ini iklan gak boleh di masjid. Isinya banyak menyentuh kehidupan saya Pak. Tapi berapa harganya Pak? Ya sekian. Dia bilang, sudah sebut angka. Buka dompet, Pak saya ada cuma 1/10-nya Pak, boleh saya nyicil Pak? 1/10 sekarang, besok insya Allah saya tambah 50% lagi, tinggal 40%-nya mungkin seminggu lagi baru saya serahkan uangnya. Mau si tukang toko buku? Kalau yang tadi pasti mau dia, barang tidak ada, uang ada, mau pasti. Yang sekarang mau tukang toko buku? Kalau dia kenal dengan Anda, oh iya teman baik kok, beliau baru taubat, sangat penting buku itu buat beliau. Dia ingin berpahala juga. Kalau tidak kenal, paling dia minta tolong taruh KTP Anda di sini atau SIM atau STNK. Kalau udah lunas nanti ambil tuh SIM, ambil STNK Anda. Tapi jangan semuanya, Anda minta SIM, STNK, KTP, gimana dia mau hidup? Satu-satu dia minta jaminan. Makanya taruhnya STNK umpamanya, STNK motor ya, taruh di sana. Ya, dia bayar kecil nanti. Terus Anda, si penjual tadi mengatakan, karena Anda tidak cash, itu kan menghambat cash flow saya, perputaran uang saya. Konsekuensinya tentu harganya lebih mahal mas, sekitar 10%. Kalau biasa harga sekian, saya tambahkan 10%. Anda redo? Dia bilang redo. Berarti harga ditambah 10%, kemudian pembayaran 4 kali dalam jangka waktu 3 pekan. Ini jual beli kredit.
terpenuhi kebutuhan orang itu akan barang, ya, dan terpenuhi juga tujuan dari si pedagang, yaitu keuntungan, ya atau tidak? Maka hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada dasarnya jual beli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Seperti ini yang disampaikan oleh orang jahiliyah ketika Allah mengharamkan riba, ya, mereka mengatakan riba itu sama saja dengan jual beli tidak tunai, ada tambahan imbalan waktu. Qalu innamal bay'u mithlur riba. Orang jahiliyah mengatakan jual beli yang tidak tunai yang lebih mahal daripada yang tunai, dan itu yang kalian lakukan, itu kan sama dengan riba. Kalau kalian mengharamkan riba, berarti jual beli tidak tunai kalian juga riba, haram juga, ya atau tidak? Persamaannya dari sisi mana? Umpamanya beliau ingin beli buku tadi, harganya umpamanya kita sebutkan harga umpamanya 200.000, umpama 200.000 harga, tapi beliau tidak punya uang cash, pinjam ke temannya, pinjam saya 200.000, itu apa? Itu beli buku. Saya pinjamkan 200.000, tapi saya ingin dapat keuntungan juga. Berapa kamu keuntungan? 10% sebulan kan ya, 10% sebulan. Berarti nanti saya bayar 220.000. Ya, pinjam 200.000, dia beli buku. Nanti dibayarnya 220.000. Ya, apa namanya ini? Riba. Pinjam uang 200, dibayar 220. Kalau dia datang langsung ke toko buku, tadi kan dibilangnya, kamu mau tunai atau tidak? Saya nggak punya uang tunai, tapi saya cicil 4 kali selama 1 bulan. Dia bilang 220.000. Sama-sama berapa tambahannya? Sama-sama 20.000. Oleh karena itu orang jahiliyah bilang, gimana sih kalian? Sama-sama pertambahan 20.000. Kalau yang ini haram, tentu ini haram. Kalian mengharamkan riba, berarti jual beli kalian juga haram, ya atau tidak? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Kata Allah, tidak sama wahai orang kafir jahiliyah Quraisy. Tahu? Allah halalkan jual beli tadi yang tidak tunai ada pertambahan 20.000. Allah haramkan yang pinjam uang 200.000 pertambahan 20.000. Lalu mungkin kita bertanya, apa hikmah di balik ini? Sangat banyak hikmah di balik ini. Di antaranya ini uang, nanti ada perbedaannya. Nanti akan saya jelaskan perbedaan di antara kedua ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang satu, mengharamkan yang satu lagi. Padahal secara kasat mata, dan itu matanya mata orang Quraisy jahiliyah, sama kata dia. Paham? Nanti insyaallah kita jelaskan lebih rinci perbedaan antara riba dengan jual beli kredit. Terus, hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan dia merasa mampu untuk melunasinya. Sebentar, ini dia beli uang belakangan kan ya? Iya kan? Berhutang atau tidak namanya? Boleh dalam Islam berhutang? Saya ulangi pertanyaan. Boleh berhutang dalam agama Allah? Islam membolehkan berhutang atau tidak?
Kalau gitu kartu hutang juga boleh? Hah? Kartu hutang bahasa Inggrisnya kan credit card kan ya? Kalau boleh hutangnya, kartunya itu juga boleh. Saya ulangi lagi. Bolehkah berhutang dalam Islam? Boleh dengan catatan ya, tidak boleh dengan catatan. Dia tidak boleh mutlak dan juga bukan haram mutlak. Dalam satu kondisi diharamkan, dalam kondisi lain mubah atau halal. Tetapi secara hukum asalnya tidak dianjurkan berhutang. Ya. Di salah satu pusat perbelanjaan retail, ketika mereka mengundang, saya berikan ceramah. Mereka bikin judulnya solusi hutang riba. Judulnya apakah solusi hutang riba? Saya jawab, ini ngapain saya jauh-jauh, via SMS-nya sudah bisa selesai ceramah saya. Karena pertanyaannya, ceramah temanya apakah solusi hutang riba? Saya katanya jawabannya adalah jangan berhutang. Iya atau tidak? Siapa yang nyuruh Anda berhutang? Pernah Allah nyuruh berhutang? Rasulullah pernah nyuruh berhutang? Paling istri enteng gitu. Terjepit oleh keadaan, Ustaz. Innalillah. Kalau terjepit kayu masih akal saya. Terjepit keadaannya, yang membuat keadaan adalah Anda sendiri. Anda yang menjepitkan diri ke dalam keadaan, bukan keadaan. Teruskan, akan kita lihat penjelasan. Terus ya. Maka tidak dianjurkan. Maka tidak dianjurkan. Terus. Untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan luks secara kredit. Dari awal. Tadi apa dari awalnya? Luks tidak boleh. Tidak boleh luks dibeli dengan cara hutang. Apa yang luks itu? Sabun mandi itu apa namanya? Maksudnya kebutuhan untuk sekedar kemewahan dilarang berhutang. Kebutuhan kemewahan dilarang berhutang. Apa arti kebutuhan kemewahan? Beli rumah mewah kebutuhan mewah atau tidak? Bukan mewah. Jadi rumah kebutuhan, tapi ada tambahan mewah. Berarti kebutuhan mewah. Ini dilarang berhutang. Kalau cash berarti boleh, silakan, berarti Anda mampu. Allah tidak mengharamkan perhiasan dunia ini bagi hamba-hambanya yang mampu. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu. Kata Allah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah dan kebaikan-kebaikan rezeki Allah keluarkan dari dunia ini? Katakanlah dia itu semuanya untuk orang-orang beriman. Maka dianjurkan kita memiliki rezeki yang halal, ya, mampu, silakan hidup sesuai dengan kemampuan kita. Bila Allah memberikan rezeki yang banyak, tunjukkan sebagian dari nikmat Allah kita pakai. Ya, Umar bin Abdul Aziz sebelum dia menjadi khalifah, gaya hidupnya apa sekarang dulu, mentereng gaya hidupnya. Di antaranya beliau minyak wanginya bukan beli di pinggiran jalan, bukan.
Enggak. Minyak wangi beliau, ketika beliau pakai minyak wangi tersebut, jalan 1/4 jam setelah beliau meninggalkan tempat ini, orang tahu di sini pernah duduk Umar bin Abdul Aziz 4 jam yang lalu. Dari mana? Minyak wanginya ini khas, sama kayak macan harimau, tonton. Bagaimana tanda-tanda di sini pernah ada harimau? Jangan dekat-dekat situ. Apa? Baunya bau bangkai. Itu kebalikan dari Abdul Aziz. Kalau dia mengaum gitu, 4 jam, setengah jam masih ada bau bangkainya di situ. Ini sekitar sini masih ada harimau. Jangan dulu. Kalau menurut sebaliknya, bahwa di sekitar sini pernah ada bajunya, satu bajunya sama dengan beliau beli 1000 dinar. 1000 dinar 4 gram kali 1000 berapa kilo? 4 kilo emas, sampai 500 juta lantai. Mahal banget tuh baju Ustaz. Dulu baju ditenun saya, dulu baju ditenun satu-satu. Memang mahal baju beliau, halus. Karena beliau seorang pedagang kaya sebelum menjadi khalifah. Dan beliau sudah ulama besar, ulama hadis. Sebelum menjadi khalifah sudah ulama hadis. Boleh dalam Islam menikmati kehidupan dunia tadi, tapi jangan dengan berhutang. Paham? Pengen punya rumah mewah, kendaraan mewah, istri mewah, tapi subhanallah, Masya Allah, gaji cuma 5 juta sebulan. Gimana caranya? Tentu berhutang. Apalagi banyak penawaran-penawaran DP 0%. Ini dia DP 0%. Baik. Kapan berarti berhutang dibolehkan? Pertama, bukan untuk kebutuhan lux, kebutuhan pokok, dan bukan terus bermewah. Satu. Kemudian yang kedua, mampu membayarnya. Karena Rasulullah SAW juga pernah berhutang. Tapi apakah hutang yang seumur hidup tak terbayar seperti Anda? Tidak. Beliau naruh jaminan. Ishtara ta'aman li ahlihi wa ranahu dir'ahu. Beliau membeli makanan pokok gandum dari seorang Yahudi dan beliau gadaikan baju besinya. 2 syarat. Pertama, berhutang bukan bikin rumah, bukan bikin beli kendaraan, bukan, untuk beli makanan, hal yang pokok. Kemudian mampu beliau bayar. Buktinya apa? Beliau taruh barang jaminan. Ini kalau suatu saat si penjual ini ingin mengeksekusi, silakan dijualnya baju besi tadi jauh harga lebih mahal daripada makanan yang dia ambil. Akan terbayar atau tidak hutangnya? Terbayar. Ini 2 syarat untuk boleh berhutang. Pada saat itu baru boleh berhutang. Fadhal ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lilitan utang dengan ucapan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan hutang dan laki-laki yang menindas. Hadits dari Bukhari. Rasulullah berlindung dari hutang. Berarti hutang sesuatu yang baik atau tidak?
Tapi dibutuhkan atau tidak? Hah? Terkadang butuh, terkadang tidak. Tapi pada dasarnya sesuatu yang berlindung Rasulullah. Bila Rasulullah berlindung dari hal ini, ya tidak baik berarti. Coba Anda lihat semuanya. Ilham, rasa keluh kesah, rasa sedih baik? Tidak baik ini. Al-ajz wal kasal, lemah dan pemalas, baik ini? Tidak baik ini. Al-bukhul wal jubun, pelit dan penakut, baik ini? Semuanya tidak baik. Maka terlilit hutang juga tidak baik, dan Rasulullah berlindung dari hal tersebut. Ini hukum asalnya. Terus ketika ditanya kenapa beliau berlindung dari lilitan hutang, beliau menjawab, innar rajula idza gharima haddatsa fakadza wa wa'ada fa akhlafa. Karena seseorang yang dililit hutang, bila berbicara ia akan berbohong, dan bila berjanji ia akan mengingkarinya. betul atau salah? Pengalaman terus. Terus kalau udah pengalaman nggak perlu saya jelaskan kepada orang yang sudah berpengalaman. Terus Nabi SAW juga bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dainu. Jangan kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang. Para sahabat bertanya, apa hal tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, hutang. Hadits riwayat Ahmad, derajat hadits ini hasan. Terus Umar bin Khattab pernah berkata, hindarilah berhutang, karena orang yang berhutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari kitab Al-Muwatta. kalau saya tanyakan betul atau tidak, Anda jawab betul. Pengalaman. Terus Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa berhutang tidak dianjurkan dalam Islam, kecuali seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. lihat, sangat membutuhkan, bukan dalam kondisi lax tadi. Kebutuhan lax tadi itu bukan sangat dibutuhkan. Artinya tanpa itu kehidupan kita berjalan baik. Terus Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin wa rahanahu dir'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagaimana jaminan. sebagai jaminan, berarti membeli sesuatu dengan cara berhutang boleh atau tidak? Coba baca artinya lagi ya, hadis Nabi tadi. Mereka masih pusing. Apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai. Ini apa nih? Berhutang atau tidak? Beli dengan tidak tunai. Apa yang dibelinya? Makanan. Berarti Rasulullah beli makanan dengan tidak tunai. Kepada Yahudi atau kepada Muslim? Harga lebih mahal atau sama? Wallahu a'lam. Tapi namanya Yahudi, yang dicarinya untung atau rugi? Pasti untung. Kalaulah sama, nggak akan mau dia, karena sekarang pembeli adalah musuhnya, ya kan? Pasti dengan harga lebih tinggi. Dan memang seperti itu kebiasaan dari masa ke masa. Kalaulah harga tidak tunai lebih murah daripada harga yang tunai, takkan ada orang beli cash, ya atau tidak? Pasti lebih tinggi. Ini dalil sahih bahwa boleh membeli sesuatu dengan tidak tunai dan lebih mahal daripada yang tunai. Terus pertanyaan saya, panitia ada hadiah? Panitia ada hadiah yang mau dibagikan? Insyaallah. Mana? Kalau tidak cash saya nggak mau. Maka saya berhutang pula.
شوية يا شيخ انتظر هدية. الله أكبر. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya silahkan berdiri di depan mic. Berdiri dulu, nanti pertanyaannya saya sampaikan. Mana hadiahnya Syekh? Ada, kalau nggak ada masalah, biarkannya mereka berdiri, hadiah dari Allah aja mereka. Masya Allah. Ya cukup. Pilih salah satu tadi. Pertanyaannya. Berdiri dulu, nanti situ nggak ada yang menjawab. Kenapa Rasulullah berhutang kepada Yahudi bukan kepada Muslim, padahal para sahabat banyak? Silakan lari ke sana. Bismillah. Lari ke depan mic, jawab. Dekatkan ke mic biar jelas. Karena takutnya musliminnya itu menganggap bahwa ini panutannya dan tidak mau ditentangkan. Apa? Panutannya apa? Ya, jadi pemimpinnya panutannya, dan takutnya muslimin malah memberikan tidak ditentangkan juga dijual orang yang mau ini. Jadi gratis. Kalau muslim pasti gratis. Ya. Rasulullah nggak mau gratis. Nggak mau pakai, nggak mau ada. Kalau antum mau gratis, silakan mau gratis ambil sini. Betul. Gratis silakan ambil sini, gratis. Biarkan Rasulullah, silakan nggak apa-apa. Pilih salah satu. Masya Allah. Iya betul. Allah mensifatin sifat Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, telah datang kepada kalian seorang Rasul, sangat berharap kalian hidup dalam kebaikan yang banyak dunia maupun akhirat. Bila kalian susah, beliau paling pertama merasakan susahnya. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang yang beriman dia rauf dan rahim, sangat sayang dan sangat kasihan. Kalau dia berhutang kepada seorang muslim, seperti kebanyakan kaum muslimin berhutang kepada orang baik sehingga nanti nggak perlu bayar, kan gitu kan ya, cari teman yang baik. Kalau Rasulullah umumkan di masjid, para sahabatku di rumah istri-istriku tidak ada makanan sudah 2 hari, karena istri Rasulullah ibu setiap orang beriman, ya atau tidak? Wa ummahatuhu
wa azwajuhu ummahatukum, kata Allah. Istri-istri Nabi adalah ibu kalian yang beriman. Kalau Rasulullah bilang di rumah ibu kalian sudah 3 hari tidak ada persediaan gandum, kira-kira setelah Rasulullah bilang itu apa yang terjadi? Banjir gandum di rumah Rasulullah. Iya atau tidak? Dan Rasulullah tahu kondisi para sahabatnya. Mereka hijrah dari berbagai kota, tentu belum settle, belum punya pekerjaan tetap, belum punya bisnis, belum punya usaha yang bisa mengayakan dirinya. Akan berat atau tidak? Akan berat. Yang punya di rumahnya umpamanya 1 sok, 2/3 sok akan dibawanya ke tempat Rasulullah. Yang punya 5 kilo, 4,5 kilo dibawanya ke rumah Rasulullah. Iya atau tidak? Iya. Kan kasihan, Rasul tidak ingin itu. Tapi kalau dengan Yahudi dapat gratis? Tidak. Setiap hari ditagih oleh Yahudi pasti. Musuh ini. Itu hikmahnya, Masya Allah, tabarakallah. Begini kita bersaudara dan berteman dan bersahabat. Ketika kita butuh, jangan cari kesempatan untuk dapat gratis. Dapat saja pinjaman, alhamdulillah. Masa itu aja kamu nagih-nagih? Ya dulu. Ketika Anda minjam itu, dia dalam keadaan butuh sekali, tapi dia siap berbagi dengan Anda. Sekarang ketika dia butuh, Anda malah mengeluarkan kata-kata yang tidak enak untuk dia dengar. Segitu aja katanya ikhwan, katanya sama-sama satu kajian. Katanya al-mu'minun ikhwan, muslim bersaudara, namanya bersaudara. Segitunya nagih. Allah Ustaz, gak boleh. Melambatkan Anda bayar saja. Anda mampu, hari ini nggak ada, kemudian Anda pinjamkan dia 500.000. Ya, besok Anda terima gaji, Anda tunda dulu, hitung-hitung dulu, setelahnya baru dibayar, sudah berdosa Anda. Rasulullah mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya dan dia tunda, itu sebuah kezaliman. Dia menzalimi saudaranya ini. Bayar secepatnya. Butuh tidak butuh dia, ketika Anda ada, bayar secepatnya. Dia kaya, kalau segini gak ada artinya bagi dia. Pinjam dari 5 juta, Anda tahu memang orangnya kaya. Besok gajian, ntar aja ada bayarnya, kata istri, bayar dulu hutang mas, biar bisa hitung sisanya. Dia kaya kok. Uang 5 juta tuh bagi dia itu kayak receh di kita. Walaupun kayak receh di Anda, tapi Anda menzalimi. Kalau nagih segitu aja ditagih. Innalillah, ini bagian dari kezalimannya. Fadhal Syekh. Dalam hadis di atas digambarkan bahwa Rasulullah berhutang untuk menutupi kebutuhan pokok, yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sungguh bertolak belakang sikap Nabi SAW dengan sikap sebagian orang Muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit. Secara tidak tunai maksudnya. Terus dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit, sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai bila persyaratan lainnya terpenuhi. Iya, sekalipun harganya lebih mahal dari harga tunai. Ini rumah kalau cash 100 juta, tapi kalau tidak tunai dengan nyicil menjadi 200 juta. Ya, Anda tidak punya cash, otomatis akan mengatakan saya cicil per bulan 1 juta. Ya udah, kalau gitu selama 1 juta berarti 200 bulan. Kelamaan ya Tay. Yes. Rumah 20 juta dapat? Enggak juga ya. Ya udah, saya cicil 3 juta per bulan. Lah makan apa sih? Gaji cuma 2.500.000. Ya,
Maka hidup ya hidup dengan gaya hidup yang membuat kita berhutang, yang membuat kita terdedah susah, itu gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nggak susah hidup kita. Baik, udah contohnya bikin aja sama antum sendiri. Yang penting boleh membeli timah dengan tidak tunai. Dan dalil selain dalil Rasulullah SAW tadi, akan ada dalil ijma' para ulama membolehkan hal ini. Ini disampaikan oleh organisasi konferensi Islam sedunia di dalam ilmu fikih, dan juga ada fatwa Dewan Ulama Besar dan Saudi Arabia yang membolehkan membeli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Baca terus. Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih OKI nomor 51 tanggal 2 bulan 6 tahun 19. Bukan tanggal 2/6 1900 tahun 2019 yang berbunyi boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai, dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Paham? Tahu antum divisi fikih OKI itu anggotanya ulama sedunia. Dulu ketuanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pernah juga Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Ulama besar. Itu yang ketua sidangnya. Anggotanya ulama besar sedunia. Wahbah Zuhairi termasuk anggotanya. Kemudian Syekh Ad-Dharif dari Sudan termasuk anggotanya. Kalau dari Saudi, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin anggotanya juga dahulu. Para ulama besar di bidang fikih. Dari Pakistan ada Syekh Muhammad Taqi Al-Utsmani. Para ulama besar saya katakan. Terus mereka menunjukkan kesepakatan seperti ini, boleh yang tidak tunai lebih mahal. Bisa dikatakan ini ijma'. Terus juga fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor fatwa 1178 yang berbunyi soal saya memiliki di Saudi ada namanya Lajnah Daimah, Dewan Ulama, ada namanya Hay'ah Kibar Ulama, ada namanya Lajnah Daimah. Kalau Hay'ah Kibar Ulama, Dewan Ulama Besar, dengan Lajnah Daimah, Dewan Ulama Besar itu anggotanya lebih banyak daripada Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu ulama besar yang setiap hari ngantor ke Dewan Fatwa. Mereka, tugas mereka datang ke kantor, duduk, terima pertanyaan kaum muslimin dan jawab. Kadang orang nanya via telepon, kadang via surat, kadang via, dengan sekarang kemajuan teknologi, berbagai cara bisa Anda menghubungi para ulama. Dimanapun Anda berada di Arab Saudi bisa, tinggal angkat telepon, ada ulama yang angkat standby. Enak seperti ini. Yang lebih enak lagi ulama yang duduknya itu. Selain pahala mereka dapatkan, salah seorang profesor saya, tapi inilah ya, nggak saya ceritakan. Pokoknya gajinya luar biasa. Jabatan mereka setingkat menteri para ulama tersebut. Tugasnya hanya itu saja. Ini sangat bermanfaat bagi umat. Pernah saya usulkan ke beberapa lembaga yang memiliki dana yang besar, buat seperti ini, umat butuh. Anda tunjuk para ulama-ulama yang memang mampu untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan umat. Tugasnya setiap hari hanya duduk jawab pertanyaan dengan berbagai media. Siapkan tenaga pembantu sebanyak mungkin. Mungkin bagian IT-nya, mungkin bagian finansialnya, mungkin bagian lain-lainnya, siapkan. Kan kasihan 200 juta orang muslim. Ada satu pertanyaan, ke siapa Anda bertanya? Coba ke siapa? Kalau kajian rojak, iya, Anda dalam kajian rojak
pagi itu, durasi 1 jam itu, biasanya saya tanyakan kepada teman-teman yang para teknisinya, berapa pertanyaan tak terjawab? Sudah Ustaz, miss call di telepon ada sekitar 200. Itu yang miss call, belum bisa masuk sama sekali. yang di SMS ada sekitar 50. Itu yang masuk. Yang terjawab berapa? 5 atau 7. Mewakili atau tidak? Pasti tidak. Cuma 0, sekian persen dari seluruh pertanyaan yang ada. Ini kebutuhan yang harus dicarikan solusinya. Dengan kajian seperti ini, tidak cukup. Anda punya pertanyaan, dengar dulu omongan ustadznya. Ustadznya omong lebih lama daripada yang Anda inginkan. Kadang pertanyaan Anda bisa dijawab oleh ustadz dan dibutuhkan dan selesai urusan Anda yang menyelamatkan Anda dunia dan akhirat 5 menit selesai. Ya atau tidak? Tapi yang ceritanya panjang, kemudian baik. Angkat telepon gak pernah dekat ustadznya sombong. Bukan ustadznya sombong. Kalau ustadznya angkat telepon antum, nafas pun susah dia. Benar. Tapi kalau dengan diorganisir, diatur dengan cara seperti tadi, insya Allah banyak kebutuhan kaum muslimin terjadi. Ini fatwa mereka boleh. Sekarang fatwa Lajnah Daimah. Lajnah Daimah tadi yang ngantor setiap hari nama Lajnah Daimah. Kalau ditambah ini ada namanya Hayat Kibar, Dewan Ulama Besar. Kalau Dewan Ulama Besar ini mereka mengeluarkan keputusan-keputusan yang diinginkan oleh pemerintah atau kerajaan untuk kemaslahatan umat seluruhnya. Umpamanya negara ingin memperluas jalan atau memperluas Masjidil Haram, otomatis akan menyebabkan mudarat kepada sebagian hotel-hotel di sana dan perumahan dan masyarakat umum. Ya atau tidak? Butuh fatwa. Perluasan sa'i, menjadi berapa lantai? Kalau di lantai yang di masa Nabi kan cuma lantai bawah, sah. Tambah lantai atas, sah nggak sa'i di lantai atas atau selanjutnya? Ini untuk umat. Yang jawab bukan Lajnah Daimah, tapi Dewan Lajnah Daimah ditambah ulama besar dari berbagai disiplin ilmu. Kalau Lajnah Daimah umumnya para ulama di bidang fikih atau usul fikih atau syariah. Tapi kalau hari para ulama tidak, dari berbagai disiplin, ada ilmu hadis, bahkan ilmu lughah dan segala macamnya. Karena fatwa yang akan dikeluarkan adalah fatwa kemaslahatan umum, bukan untuk fatwa pribadi. Paham perbedaan ini? Terus. Soal saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dalam bentuk membeli mobil secara tunai seharga 9.000 rial. Kalau punya 10.000 rupiah saya ada kembalian 1.000 ya? Iya. Dapat mobil 1 gitu? Real rupiah. Ya real. Padahal mobilnya itu yang dijualnya mobil Indonesia, Innova juga. Tapi harganya cuma 9.000 real. Soalnya 9.000 real kali 3.500 berapa baru harganya? 20 juta kan ya? Di sini dapat mobil bekas 20 juta, dapat bekas banget. Baik, ada tambahan banget. Lalu mobil tersebut saya jual dengan cara kredit selama 1 atau 2 tahun. Ya, dibelinya 9.000 real, dijualnya dengan tidak tunai nyicil selama 1 atau 2 tahun. Berapa harganya? Seharga 10 atau 14.000 rial. Tergantung, bisa terjual 10, tambahnya 1.000, 10%. Bisa terkadang terjual 14.000. 14.000 pertamanya berarti lebih 50% kan ya? Terus. Dengan uang muka 2.000 rial. Bayar 2.000 real. Apakah usaha saya ini termasuk riba? Apakah ini riba atau tidak? Apa jawaban dari ulama besar ini? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba berdasarkan firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba.
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Dan jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang dihalalkan. Ya, jual beli tidak tunai termasuk jual beli yang dihalalkan. Harganya tentu lebih mahal, pasti. Nah, terus ini juga merupakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di kerajaan Arab Saudi di masanya. Ia berkata saat ditanya tentang hukum menjual sekarang gula tidak tunai dengan harga 150.000. Enggak 150 rial. 150 rial. Ya. Padahal dia beli, padahal harganya dia jual 150 rial. Kalau beli tunai 100 rial. 100 rial. Nah, terus transaksi ini hukumnya boleh? Jawab Syekh, boleh. Ya, beli tunai 100 real, tidak tunai 150 real. Terus karena jual beli tidak tunai berbeda dengan jual beli tunai. Dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu. Terus ini bisa dikatakan ijma bahwa hukumnya boleh. Dan sebagian ulama kontemporer melarang transaksi ini. Tapi kata Syekh tahu ada ulama kontemporer yang melarang ini. Yaitu Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimallahu nama'al muslimin. Tapi beliau mengatakan ijma' boleh. Dari dahulu para ulama ijma' boleh. Lalu kemudian ulama kontemporer ada yang menyelisih ijma'. Mana yang kuat? Ijma' sebelumnya atau perbedaan pendapat setelahnya? Pasti ijma' yang kuat. Karena bila sudah ada ijma', kemudian generasi selanjutnya ada yang menyalahinya, maka dia dihadang dengan ijma'. Daripada ada dalil ijma', maka perbedaan pendapat ini tidak dianggap. Seperti yang dikatakan oleh seluruh para ulama dan Al-Haytami dalam kitab Az-Zawaj dan Iqtira'at bil Kabair tentang masalah musik. Imam Ibn Hazmi pengarang kitab Muhalla, beliau menghalalkan musik. Lalu dijawab oleh Imam Nawawi, ijma' para kaum muslimin semenjak masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum lahir Ibnu Hazmi bahwa musik haram. Maka sekarang dia mengatakan musik halal, perlu didengar perkataannya. Anda mendengar satu orang atau ribuan para ulama dan salafus saleh? Mana yang mau didengar? Ribuan salafus saleh. Jelas? Anda khilaf. Tidak khilaf namanya itu ya akhi. Kecuali maksud Anda khilaf lupa, itu ya. Tapi kalau beda pendapat, tidak beda pendapat namanya. Satu lawan ribuan, beda namanya, berbeda pendapat namanya. Beda pendapat namanya itu. Tidak beda pendapat namanya. Khilaf lupa ya. Terus beliau juga pernah berkata, jual beli kredit hukumnya boleh dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas seakan-akan. Sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini dibolehkan karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit. Penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal, dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran. Dalil-dalil yang cukup. Langsung saya jawab atau cukup? Ini dia. Saya jawab. Silakan. Untuk tanya jawab dari ikhwan dulu yang 3, terus lanjut ke ini yang kertas bisa dibacakan, Ustaz Afif. Sebentar. kasih ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kerja di bea cukai itu. Kan dikatakan tidak masuk surga pemungut pajak. Ya. Bukan dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Ya. Permasalahannya di sini bea cukai ada 4 tugas yang berbeda, yang masing-masing tugas itu berdiri sendiri tanpa berkaitan. Seperti dicontohkan security di bank, misalnya dia tidak masuk, maka banknya kantornya tutup. Di bea cukai itu memang ada yang memungut pajak, ada yang memungut cukai. Cukai apa? Cukai itu hammer atau rokok, kan ada cukainya. Pajaknya. Iya. Tapi ada juga bea cukai yang menangkap narkoba masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Ya. Karena seluruh terminal internasional. Tapi dia tidak menarik. Tidak. Untuk bagian itu tidak. Dia hanya berarti polisinya gitu. Iya. Polisi di bandara yang mengawasi barang-barang ya, melayani. Ada juga yang menangkap minuman keras atau khamr dan rokok yang ilegal. Ada juga yang memberikan fasilitas untuk sebuah perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu ingin mengajukan namanya KIT, dari tujuan ekspor. Apa? KIT, namanya KIT atau kabel kawasan mereka. Jadi perusahaan itu diberikan fasilitas agar dia melakukan importasi ini tanpa pajak, tetapi hasil produksinya harus diekspor. Itu tujuannya agar investor asing membuat perusahaan di Indonesia sehingga terbuka lapangan kerja. Itu namanya bagian fasilitas. Yang saya ingin tanyakan, apakah seluruh pegawai bea cukai itu termasuk yang diharamkan bekerja di situ, atau hanya bagian tertentu seperti memungut pajak dan cukai barang yang haram? Yang mengawasi keamanan, ya, yaitu agar barang-barang berbahaya dan terlarang tidak masuk ke dalam Indonesia, ini halal. Tapi bisa milih atau tidak? Sebetulnya untuk case tertentu dari kepegawaian pusat biasanya ada rolling pusat. Ketika sudah dapat di bagian narik yang haram, kalau yang narik di bagian yang haram berarti harus minta dua. Bisa jadi dia minta pindah bagian, atau kalau nggak dikasih ya berarti kalau sesuai dengan syariat berarti dia harus resign kalau menurut saya. Kalau selain bagian yang pajak itu, atau yang bagian nangkepin atau supporting yang menangkap narkoba dan lain sebagainya, insya Allah halal. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi ketika dapat rollingan ke sana, insya Allah Anda sudah tahu jawabannya. Makanya sebelum dipindah ke sana menabung dulu Ustaz. Silakan. Apa selang link aja satu ikhwan, terus selanjutnya satu akhwat, baru nanti dibacakan pertanyaan. Terserah. Ya silakan dari akhwat Abadul. Pertanyaan dari akhwat, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya bagaimana hukumnya jika kita bekerja di suatu perusahaan dan yang membayar gaji karyawannya itu dari hasil hutang bank atas kesepakatan dari pihak divisi keuangan di kantor dan bank yang bersangkutan. Hukumnya seperti apa? Anda bekerja di bagian yang mengurus pinjaman riba ini atau bukan? Bukan Ustaz. Bukan, di bagian yang halal insyaallah. Bagian lain. Tapi gaji uangnya dapat dari pinjaman riba. Iya, dari kesepakatan dari pihak divisi keuangan dengan bank yang bersangkutan. Iya, pinjaman riba kan ya. Ya. Berarti dibayar gaji dari pinjaman riba, tapi bukan Anda yang membuat akad riba. Bukan Ustaz. Ya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan uangnya halal. Jelas?
Jelas? Muka Anda menunjukkan keraguan. Kok begitu? Iya. Akad qardnya ini menurut jumhur para ulama, akad qardnya sah. Yang batil persyaratan ribanya. Ini menurut jumhur ulama. Dengan demikian uang yang diterima dari pinjaman tadi halal. Yang batil adalah persyaratannya. Ketika dia halal, digunakannya untuk membayar gaji karyawan, digunakan untuk belanja, digunakan beli rumah oleh dia, digunakan memperbaiki jalan, halal. Kalau tidak halal, pusing Anda hidup di negara manapun. Jalanan dibangun dengan pinjaman oleh negara kita, negara manapun, pinjaman riba atau pinjaman non riba. Riba, tahu Anda kan ya? Kalau gitu, saya nggak mau jalan di aspal ini. Saya jalan di selokannya aja. Ya, di selokannya juga dibuat dengan uang riba. Udah, saya jalan di tanah orang. Haram ente injak tanah orang. Apalagi kalau padi orang ente injak. Paham? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Kecuali Anda bekerja di bagian yang mengurus utang riba tadi. Ya. Pekerjaannya halal dan gajinya halal. Terus Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah jual beli dengan cara kredit yang belum lunas terus kita serah terima dilanjutkan oleh orang lain yang mencicilnya? Bagaimana? Apa maksudnya? Take over? Iya, jadi Coba ulang lagi. saya ingin bertanya, apakah jual beli dengan cara kredit yang belum lunas terus kita serah terima Serah terima dengan siapa? dalam kurung dilanjutkan oleh saudara orang lain yang mencicil? Paham. Iya, take over, cuma coba ulang lagi. Apakah jual beli dengan cara kredit yang belum lunas? A beli motor ke B dengan cara kredit. Harganya karena tidak tunai 20 juta. Biasanya sih 15. Baru dia bayar 5 juta. Tinggal 15 lagi. Terus kita serah terima. si pembeli serah terima dengan siapa? Ya, dengan saudara orang lain. Bukan serah terima, nama dia jual. Serah terima tadi dengan pemilik motor, itu ya serah terima. Seperti umpamanya beli tanah dengan nyicil, baru bayar DP, langsung serah terima. Silahkan, ini surat-suratnya, ya, bernama nanti, tapi pegang aja sebagai tanda, dan ini AJB-nya. Ya. Ini sudah menjadi hak si pembeli, walaupun belum lunas. Boleh. Paham? Tidak ada syarat sah menjual barang tersebut. Barang harus lunas dulu, Anda bayar baru boleh dijual. Tidak ada ini dalam persyaratan dalam fikih Islami. Kalau ada persyaratan ini, tutup Tanah Abang, tutup Blok M, gak ada yang jualan. Tanyakan turun Anda ke bawah, tanyakan kepada pedagang-pedagang, Pak, ini toko kain ini berapa persen barang Anda yang sudah bayar cash? Diajar berapa paling? Mana pedagang? Paling berapa persen yang cash dari barang yang Anda jual yang sudah Anda beli cash? Enggak terhitung, berarti banyak yang tergana ya. Kalau enggak terhitung berarti banyak. Yang cash itu dikit paling barang nih. Para pedagang memang seperti itu. Kalau cash semuanya bukan pedagang, konsumen itu.
Kalau pedagang ambil barang laku nanti baru dibayar, gitu kan ya? Kan berarti belum lunas. Boleh dia jual kan? Kita jawab tadi, kalau tidak boleh tutup dan abang tutup Blok M, kemana ente mau belanja? Tidak ada yang sampai pun toko-toko besar seperti sebut saja merek mall mereka besar-besar itu, tidak ada yang cash mereka. Boleh dengan syarat barang sudah mereka beli dan sudah diterima. Sudah diterimanya dari beli boleh dijual, belum cash. Ini boleh. Tetapi pertanyaannya sepertinya bukan seperti itu. Kalau lanjutkan pertanyaannya apa lagi tadi? Serah terima dilanjutkan oleh saudara orang lain yang mencicil. Saudara orang lain. Apa sih saudara orang lain mencicilnya? Orang lain. Berarti dia beli belum lunas, lalu dia datang kepada si penjual. Ini yang melanjutkan cicilan yang ini ya. Berarti dia membayarin hutang pembeli ini atau apa? Ke yang pembeli pertama dia akan jual beli, lalu melanjutkan cicilan, bayarkan hutang. Gak paham saya pertanyaannya. Masya Allah ya. Yang sesuai syar'inya, Anda si A yang beli tadi belum lunas, barang sudah diterima, walaupun belum lunas, hak Anda untuk menjualkan. Tetapi mungkin surat-surat baik namanya belum bisa kepada pembeli dari Anda, ya atau tidak? Sehingga buat akad jual beli di bawah tangan. Sah jual beli di bawah tangan? Sah. Tidak ada dalam fikih persyaratan sah jual beli di atas tangan, tidak. Boleh di bawah tangan juga boleh. Paham? Yang penting barang sudah diterima, maka boleh dia jualkan. Risiko hutang kepada pihak penjual pertama adalah risiko pembeli pertama, bukan risiko pembeli kedua. Paham? Jelas sampai itu? Bila ternyata dia beli dengan cara riba, yang berdosa riba dia. Pembeli kedua dari ini, saya mau beli dari Anda tapi saya tidak mau ada denda keterlambatan. Lebih mahal tidak masalah. Setengahnya saya bayar dulu, sisanya saya nyicil tapi tidak ada denda keterlambatan. Mau nggak si pembeli pertama atau si penjual kedua melakukan ini? Mau atau tidak? Mau dia. Dengan demikian si pembeli kedua mendapatkan barang dengan cara akad yang halal. Paham? Ini solusi untuk mendapatkan rumah dengan cara tidak tunai, dengan cara yang halal. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kerja di BNT. Iya. Ada nasabah saya pembiayaan yang ketika di tempo itu belum lunas. Jatuh tempo angsuran atau tempo keseluruhan? Belum lunas. Ya, belum lunas. Padahal saya tahu kondisi usaha dia itu bagus dan Kondisi usahanya bagus. coba untuk lunasi. Tapi Dia nggak melunasi. Nggak melunasi. Nanti sudah diperpanjang waktunya. Nah, kami hanya menyetujui karena memang nggak bisa masak untuk lunasi. kenapa nggak bisa maksa? Ya karena dia nggak ada kemampuan untuk lunasi. Iya, jangan dipukul cara maksanya. Cara maksanya dia tidak taruh barang jaminan. Ada yang begini, ada juga enggak. Yang dengan jaminan bisa dipaksa, dengan jaminannya kami jual. Nah, untuk kerja tanpa jaminan, Tanpa jaminan kesalahan Anda. ya itu kalau lagi. Tapi untuk kondisi ini kan terpaksa diperpanjang. Harusnya Anda ajukan dia ke pihak berwenang. Cuman di Indonesia urusannya ribet. Betul. Makanya dari awal harusnya cara secure-nya untuk mengamankan Anda dengan meminta barang jaminan yang liquid, yang gampang untuk dijual. Atau kalau jaminannya sudah eksekusi, misalnya nilainya sudah di bawah yang bukan. Itu salah Anda juga. Kenapa Anda minta jaminan yang cepat usang?
Itu mobil juga, ada mobil tabrakan, nilainya udah cover gitu. Iya. Juga terpaksa tanya. Anda yang Anda terima jaminan bukan mobilnya, suratnya doang kan? Iya. Ini bukan jaminan namanya. Surat bisa dibuat apa? Harga suratnya berapa? Tentu tidak sama harga mobil. Kalau yang jaminan itu ditahan mobilnya. Itu yang jaminan. Kalau surat bukan jaminan. Sama seperti tadi apa KTP, SIM. Ini bukan jaminan. Tadi saya lupa ingatkan Anda. Dalam bab rahan, dalam bab gadai, ini tidak bisa digadaikan. Ini hanya untuk pengikat bahwa dia akan bayar. Jangankan SIM KTP ini, ijazah S3. Alhamdulillah saya dapat dari Arab Saudi. Ijazah saya nilainya 4,89 skala 5. Saya mau pinjam uang Anda 1 miliar. Ini jaminannya. Ternyata saya tidak bayar. Itu kalau dijual dia laku berapa harga ijazah itu? 10.000 gak mau bayar ini. Apa gunanya? Cuman bagi saya mahal sekali. Ya, tapi bukan jaminan namanya. Dalam bab rahan, bab gadai, ini bukan gadai namanya. Begitu juga dengan surat-surat kendaraan tadi. Lebih mahal ijazah saya daripada kendaraan tadi. Tapi tidak dianggap ini hanya kalau ingin barangnya tersebut. Gadai emas jangan suratnya dong. Emasnya kalau suratnya dong nggak ada artinya. Siapa yang mau beli suratnya? Maka sekilo. Tapi suratnya tuh yang dijaminkan ke Anda. Surat dia bisa bikin 50 lembar lagi besok. Ya katanya emang di perbankan atau negara pasti. Jangan ikuti yang salah. Kan Anda BMT bisa buat standar sendiri yang sesuai dengan syariat Allah. Tapi kan ya, terima mobil kita di mana gitu. Ketika motor-motornya gimana tidak mungkin. Makanya yang berlaku di dalam nyimpan mobil di mana? Nyimpan mobil di mana? Kita aja belum tahu. Nyimpan mobil tanya ke sini, nyimpan emas tanya ke sini, nyimpan uang tanya ke sini. Nyimpan anak istri tanya ke saya sebutkan. Di rumah antum sendiri, jangan di rumah orang. Terus. Ya itu kondisinya gitu. Terus. Paksanya perpanjang. Ya. Nah, kan perpanjang tambah nilai hutangnya. Ya, riba jahiliyah. Selesai? Nah, terus kalau kita selesai atau belum? Belum. Sudah sejak riba jahiliyah. Ya, maksud saya ada nggak solusi dari Ustaz supaya lending akui? Karena kan kalau dia bersifat dari kita, kan dulu itu yang menzolimi Anda dari awal. Anda tidak membuat akad pengaman tausik. Ya, kita benar buat pengamannya, tapi kan kondisi mobil sekarang tidak ada lagi cara kecuali bawa ke pihak berwenang. Gak mungkin Anda dengan karyawan Anda, mari kita serobot rumahnya, kita masuk, kita cari surat-surat berharga, kita jual. Tahu nggak bisa. Anda akan dilaporkan ke polisi, Anda dianggap maling. Betul, memang iya. Maka sekarang tidak ada cara kecuali Anda yang maju ke pengadilan. Pengadilan agama setahu saya sekarang mengadili kasus muamalah maliyah. Jadi sepanjang tanpa mati tambahan, ya kami sebenarnya betul solusi untuk bisnis kami. Tapi kalau tambahan itu kita konversi bukan dalam bentuk mati, tapi ya administrasi gimana Ustaz? Administrasi apa? Misalnya pengelolaan pembiayaan, pengawasan. Apa yang diawasi? Dia nggak bayar hutang. Kan kita mesti patuh ke bulan, kita telepon, itu masuk biaya administrasi. Biaya telepon. Sekali telepon dia berapa rupiah? Kalau itu langsung nggak nilai. Jawab. Sekali telepon dia sehari berapa rupiah? Emang nggak besar sih. Jawab dulu berapa rupiah? 2.000. Ah? 2.000. Yang saya tagihkan 2.000 atau 200.000? Yang 198.000-nya riba, yang 2.000-nya halal. Tapi kalau
mempunyai gaji karyawan untuk memantau dia boleh. Semua karyawan mantau dia. Satu orang nih. Nah itu jam itu berapa waktu mantau dia? Ya, sejam memantau atau nelfon? Ya. Memantau 24 jam berarti taruh CCTV di kening dia kan? Mana dia, ini kemana orang ini? Itu gaji dia dibayarkan. Tapi apa gunanya figur itu bisa dilaporkan ke HAM internasional nanti? Karena enggak membuat orang nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jelas kan berapapun jamnya kita hitung. Diperbolehkan. Memantau itu maksudnya kan tadi nelfon. Atau ada lagi cara pantau lain? Ya misalnya kita akan kunjungan untuk nanti dia. Berapa kali ente kunjungan? Itu ya minimal sekali. Kalau yang seminggu sekali. Sekali kunjungan berapa rupiah biaya angkotnya? Misal 2.000 bensin, tol dan sebagainya. Di mana nih tinggal namanya? Kita di Jakarta, di Tangerang atau di Pandeglang. Salah sendiri Anda. BMT Anda sejauh itu nasabahnya Anda tentu nggak tahu siapa dia. Dia bekas pelanggan dari Oli kita, dia tahu. Dia pelanggan Oli kita, dia tahu rekod dia sebelumnya gitu. Tahu track recordnya dia pembohong. Anda kasih juga. Enggak, saya bagus dulunya gitu. Dulunya bagus, sekarang pembohong. Bagus juga, tapi bohong ternyata. Bagus juga tapi kini berbohong. Ya udah, atau paham maksud saya kan dari awal sampai akhir saya bilang riba dan haram. Dan jawabannya tidak sama. Kalau sebesar 2.000 rupiah tadi boleh. Pas dia mantau itu boleh. Bukan dia mantau, dia telepon dulu cuma. Penagihan datang ke sana 200.000 kemana? Untuk pakai makan siang itu, makan siang riba namanya. Biaya supirnya, biaya mobilnya, rentalnya gitu kan ya. Bisa 1 juta sekali utang cuma 5 juta. Ini akal-akalnya, Allah tahu. Ya, kalau untuk nasabah, setahu saya cuma cukup dengan telepon. Betul. Ada dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya akan tanyakan, apa balasan untuk orang yang tidak mau membagi warisan Ustaz? Jazakallahu khairan. Neraka itu. Cukup ibu. Allah menjanjikan ini. Tilka hududullah. Setelah menjelaskan tentang waris tersebut untuk A, B, C, fulan, bapak, ibu, anak, istri, segala macam. Tilka hududullah. Ini ketentuan Allah. Wa ya'sillaha wa rasulah. Siapa menentang ketentuan Allah ini, yudkhilhu nar khalidan fiha. Allah masukkan dia ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Tadi kurang berarti neraka dan kekal selama-lamanya. Terus Assalamualaikum. Apa yang dilakukan jika kita sudah terlanjur membeli kendaraan dengan kredit riba? Jazakumullah khair. ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang datang kepadanya peringatan Allah dan tahu riba haram, terlanjur dia berbuat haram, fantah, dia langsung berhenti. Sehingga yang telah berlalu Allah maafkan. Bagaimana cara berhentinya? Tentu selesaikan akad ribanya tadi. Bagaimana menyelesaikan akad riba? Tentu bayar pokok utang. Selesai akadnya, tidak ada lagi akad ribanya. Selagi belum dibayar, masih terus akadnya berjalan, dan selama itu ampere dosanya terus berjalan. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya punya contoh kasus
kredit ke teman saya mau beli mobil di Ukraina. Apa ini? Teman mau pengen mobil. Ya, teman mau beli mobil Ustaz. Teman butuh mobil. Butuh mobil. Ingin beli ke Anda. Ingin beli ke saya. Terus Anda belikan saya mobil. Mobil harga 100 juta misalnya. 100 juta. Terus saya jual ke dia harga 200 juta dengan Cicil. 20 tahun, 20 bulan bisa. 20 bulan. Nah kalau misalnya nanti di tengah jalan kira-kira di 7 bulan itu dia sudah tak sanggup lagi bayar, itu aku beli tidak jual Ustaz. Ya. Tapi kalau misalnya mau dijual itu harganya turun dari 100 juta Ustaz. Ya. Misalnya jalan misalnya 65 juta gitu. Nah apakah saya pernah mendapatkan uang yang 100 juta tadi saya beli mobil, atau saya pernah mendapatkan uang 200 juta yang kita berikan dari 4 Anda angkanya 200 juta. Ya, harga cash 100. Harga cash 100. Kemudian sisa hutang berapa? Tadi kan baru misalnya 7 bulan, sekarang baru 70 juta. Sisa hutang 140. 130. Hak Anda 130 lagi. Walaupun mobil total loss. Kalau tadi masih ada harga-harganya. Ya. Total loss mobilnya masuk ke jurang dan jauh sekali, subhanallah. Kelihatan pun tidak. Berapa sisa hutangnya? Habis atau sisa hutangnya 140, 130? Tetap 130. Ini masih mending tadi ada kembali 65. Kalau 65 dibayarnya dia, tinggal sisa hutang 130 dikurang 65 berapa lagi tinggal? 55 65 juga. Alhamdulillah. Saya catatan 65. Kalau seandainya rumah, kalau tanah naik harganya, keuntungan buat dia bukan untuk Anda. Anda kalau pergi dia nanggung. Kalau untung buat saya. Lahu ghunmuhu wa alaihi ghunmuhu. Bila ada pertambahan nilai buat dia, bila ada kekurangannya dia yang menanggung. Karena sudah berpindah jadi milik dia. Contoh kasus umpamanya Anda jual rumah, Anda beli tadi cash 100 juta, Anda jual 200 juta selama 20 bulan. Baru bulan ke-10 dia tidak mampu, dijual cash di pasaran tadi 100 kan, subhanallah. Di samping rumah tadi ternyata ada tambang emas. Tambang emas yang masih bisa siapapun ngambil di situ, belum dikuasai negara. Umpamanya dibolehkan negara, silakan ambil kata negara. Ini harga tanahnya naik jadi berapa persen? Naik 100 juta jadi 1 miliar. Iya kan? Karena kalau rumah dekat itu kan gampang ganti-gantian. Malam suaminya, pagi istrinya ke sana, nanti sore anaknya pulang sekolah pergi ke sana, nambah bawa terus. Subhanallah. Dijual, naik harga tanah kita jual 1 miliar. Sisa hutang tadi berapa? 100 juta kan ya? Kata yang hak Anda cuma 100, 900 juta kasih ke dia. Untung dia stop, padahal dia menunda hutang, haknya dia. Karena rugi dia nanggung, untung juga buat dia. Allah ingin berezeki kepada dia, mungkin dia orang soleh yang Anda tidak tahu sedekahnya dalam sembunyi-sembunyi atau hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Baik-baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau menjelaskan kembali tentang pay trade, Ustaz. Baik kita sebagai konsumen atau pelaku usaha tentang pay trade, pelaku usaha atau konsumen. Kalau pelaku usaha berarti Anda menjadi agen yang beli produknya kan ya? Ya atau tidak? Ya. Produknya itu mulai harganya dari umpamanya 3.500.000, iya kan? Untuk produk yang sama, selain merek dagang ini, ada nggak yang gratis? PPOB ini ada nggak yang gratis? Ada atau tidak? Ada atau tidak?
Ada yang gratis. Lalu kenapa Anda baru bayar 3.500.000? Karena dia punya daya tarik. Sampai posisi sekian dapat bonus 100 juta. Posisi sekian bonus 300 juta. Posisi sekian dapat bonus 1 miliar. Posisi sekian dapat rumah mewah harga 5 miliar dengan mobil mewah 1 miliar. Ketika itu bagi Anda 3.500 tadi ada artinya lagi atau tidak? Jangan 3.500 tadi, maaf 3.500 tadi tidak ada artinya lagi. 3.500 dibandingkan 1 miliar ada artinya kan? Ya. Berarti tujuan Anda sesungguhnya bukan produk, karena produk ini dapat gratis. Tujuan Anda hakikatnya adalah menukar 3.500 dengan 100 juta. 3.500 dengan 100 juta disyaratkan menukar uang harus sama nominalnya dan tunai agar tidak terjadi riba. Sekarang 3.500 dikali ditukar dengan 100 juta tunai atau tidak? Tidak, riba nasi'ah namanya. Sama nominal atau tidak? Riba fadl namanya. 2 riba ada di situ. Kemudian selain riba ini mengandung judi. Apakah Anda pasti dapat tukaran itu? Tidak juga, tapi ada kesempatan? Ada. Berapa kemungkinan Anda dapat? Berapa persen kemungkinan Anda dapat? Paling dari 100 orang, 1000 orang, paling 1,5 orang dapat. Bagaimana caranya Ustaz Anda? Paling 1,5 orang yang dapat. Biasanya kesempatan dapat dari 100 dapat 1 orang, berarti 1/100. 1/99%. 1% dapat, 100% tidak dapat. Kalau judi, dilemparnya uang receh ke atas. Kalau muncul gambar rumah adat, ini uang terkumpul 5 juta ini untuk kamu, 2,5 juta dari A, 2,5 juta dari B. Kalau muncul angka 100 rupiah, uang 5 juta buat kamu. Ini berapa kesempatannya? 50-50. Halal? Astagfirullah, saya bilang halal bisa merahkan. Judi namanya ini akhi. Spekulasi dengan 50-50% haram judi. Sekarang spekulasi dengan angka 94% enggak, 96% enggak dapat. Atau tadi 99% kan ya, karena dapat 1 kan. Dengan angka 99% enggak dapat. Halal namanya itu. Enggak masuk akal saya. Walaupun yang buat produk ini Anda tahu orangnya. Tapi akal saya enggak masuk. Paham? Jelas Ibu sisi keharamannya? Jelas Ustaz. Allah barakallahu. Kalau sebagai konsumen gimana Ustaz? Pembelian halal itu. Konsumen tidak ada masalah, Anda kan bayar kan ya, dikenakan fee atau tidak? Kalau bayar namanya bayar listrik, bayar segala macam, bayar air, dikenakan fee oleh dia. Ya kan jasa pembayar, tidak ada masalah. Baik, Allah barakallahu. Baik Ustaz. Allah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 5 pertanyaan dari teman saya Ustaz. Jadi beliau itu usahanya mengkreditkan barang. Apa itu? Mengkreditkan barang seperti elektronik atau yang lainnya. Dia menjual barang tidak tunai. Iya, betul. Terlambat ada denda. Enggak Ustaz. Enggak. Kemudian salah satu customernya itu Ustaz adalah seseorang yang mengkreditkan emas Ustaz. Teman saya ini dia tahunya kalau kredit emas kan termasuk riba. Iya, itu haram. Iya, dia khawatir ketika dia menjual barang ke temannya itu yang pelaku riba itu Ustaz, apakah pembayarannya itu halal Ustaz?
sedangkan barang yang dia jual ke temannya itu dikreditkan lagi ke orang lain gitu Ustaz. Dengan cara riba juga. Itu Allah alam ya Ustaz, nggak tahu sih Ustaz. Cuman dia khawatir karena uangnya itu kan mungkin ya diputarkan lagi untuk bisnis emas. Dia punya penghasilan lain yang halal atau tidak? Allah alam, dia nggak cerita tentang temannya. Kalau Allah alam, jawabannya juga Allah alam. Maka biarkan teman ibu yang bertanya, gitu. sehingga jawabannya bukan Allah alam. Iya, karena Ustaz, karena beliau kan belum bisa datang ke sini, jadi saya bantu tanyakan gitu Ustaz. Tapi bantuannya tidak berhasil. Terus? Jadi gitu ya Ustaz, kalau misalnya yang mengkreditkan emas ini dia ada pemasukan lain ya Ustaz, selain emas mungkin halal ya Ustaz? Ya. Kalau khusus dari kredit emas, kalau tidak punya pemasukan yang lain, tidak benar, tidak boleh dia terima uangnya. Oh gitu ya Ustaz. Nah, syukur Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan pertanyaan lagi Ustaz, saya seorang pedagang dengan modal minim atau pas-pasan. Untuk bisa berdagang, saya terpaksa mengambil barang dagangan dari supplier secara tidak tunai. Boleh, tidak perlu dipaksa juga boleh. Saya katakan boleh mengambil barang, beli barang maksudnya ya, dengan tidak tunai. Lalu kemudian dijual dengan tunai boleh, dengan tidak tunai juga boleh. Dengan syarat barang tadi sudah dia terima. Dan ini kebiasaan para pedagang dari masa ke masa. Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang kaya raya di masa Rasulullah SAW, memulai usaha bisnisnya di pasar Bani Qainuqa dengan seperti ini. Dia beli barang dengan tidak tunai sekitar 10 dirham, dia jual dengan tunai, masih untung dia. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, dan saya bayar 1 bulan setelah mendapatkan pembayaran dari penjualan barang tersebut Ustaz. Jadi dia sesudah mendapatkan barang tersebut dia jual beserta keuntungannya, baru setelah 1 bulan dia baru melunasi. Dengan masalah, dia beli dengan tempo kepada supplier atau produsen selama sebulan. Besok pagi ada orang yang bayar, beli cash, ya, utang dia kan belum jatuh tempo. Sebaiknya dilunasi secepatnya, tapi karena berjatuh tempo ingin diputar dulu uangnya, terserah dia. Karena memang belum jatuh tempo. Terus. Assalamualaikum. Saya pedagang pakaian. Apa? Pedagang pakaian. Masya Allah. Bulan Ramadan dan Ramadan ini kan pedagang pakaian permintaan banyak. Apa? Perdagangan permintaan dalam bentuk pakaian kan banyak. Permintaan. Naik. Alhamdulillah. Berarti Anda sedang dalam keadaan ekonomi bagus. Banyak bersyukur ke Allah ya. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Misalnya Anda cuma punya modal untuk produksi misalnya 1000 piece untuk tahun ini. 1000 piece, 1000 set. Tapi kan karena saya sudah tahun lalu permintaan lebih banyak daripada barang yang saya punya. Berapa persen perlebihannya? Bisa permintaannya 3.000. Ya, 3.000. Terus? Saya rencana uang sama ibu saya. Apa? Uang sama ibu saya. Pinjam uang ke ibu. Tapi saya karena udah prediksi bakal ada banyak pembeli, insya Allah dengan pengalaman tahun lalu, bolehkah saya pinjam uang ke ibu? Ke ibu saya. Boleh. Boleh. Tapi Terus ibu dapat apa nanti? Hah? Saya kasih beda. Iya, artinya tidak ada kesepakatan pinjam uang sekarang mamanya 25 juta, nanti bayar 30, nggak ada kan? Alhamdulillah. Tapi kan tadi kan saya pernah dengar kalau misalnya kita beli sesuatu harus dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita nggak beli sesuatu dengan kemampuan kita itu bagian dari hasil. Ini nggak ada masalah, mampu. Artinya mampu di sini aset ada 1/3 barang. Pabrik punya Anda, mesin punya Anda. Iya.
tempat lokasi jualan punya Anda? Ini kan mahal. Kalau dijual kan ketutup gak hutang? Berlebih atau ketutup? Berlebih, berarti boleh. Itu maksudnya masih kemampuan tersebut. Kan Rasulullah taruh di sana baju besinya lebih mahal dari harga itu. Kalau misalnya itu milik saya, kalau misalnya semuanya sewa dan cuma saya berspekulasi sama momen lebaran itu boleh sih? Gak punya rumah Anda? Rumah juga sewa? Rumah sewa juga. Uang cash juga nggak ada, tadi nggak ada kan ya? Barang-barang lain nggak ada? Ada. Kendaraan ada milik sendiri? Ketutup nggak tadi hutang ke ibu tadi kalau dijual? Insya Allah. Alhamdulillah boleh. Kalau nggak bilang nggak ada, kan cari lagi gitu ya. Allah berfikir. Semoga Allah menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya tentang KPR. Saya pernah dengar ceramah dua versi. Yang pertama itu Ustaznya bilang KPR-nya itu bisa dibuat satu bank syariah gitu bisa. Karena bisa? Bukan bank konvensional tapi bank syariah. Nggak paham sih. Apa tadi pertanyaannya? KPR. Ustadz itu bilang KPR? KPR itu kalau di bank konvensional itu haram gitu. Haram. Nah, kalau bank syariah itu bisa misalkan ini. Bisa apa? Bisa kita gunakan. Bisa halal, bisa haram juga. Bisa halal. Bisa halal, tapi pada dasarnya haram atau gimana? Itu saat ini. Kasih yang pertama itu ini. Kalau misalkan ada sudah jelas di awal bahwa bayarannya misalkan 300 juta, ya udah 300 juta angsurannya sampai akhir dan tidak ada penambahan di tengah jalan karena inflasi. Tapi ada juga ustaz yang kedua bilang bahwa itu dilakukan karena itu bisa dikatakan menggabungkan dua akad karena sertifikat rumah baru bisa didapatkan di akhir. Kata ustaz yang ketiga, Dr. Elwandi, itu haram. Cukup? Oh ya dalam ayat Anda beli rumah ke bank syariah, yang dia kasih rumah ke uang. Ini beli rumah atau beli uang? Kalau Anda beli beras ke toko grosir beras, dikasih uang atau beras? Pasti beras. Beli baju di toko yang mana tadi? Yang itu. Dapat baju atau uang? Pasti baju. Ini yang jual beli. Kalau dikasih uang, nanti dibayar uang berlebih, apa namanya? Riba. Makanya kata Dr. Awadi ini haram. Tapi kalau dikasih oleh bank syariah rumah, ini mungkin masih bisa dikatakan halal dengan persyaratan rumah ini memang sudah dia beli dengan akad dan sudah diterimanya. Bukan dia suruh kita yang membeli semuanya, diwakilkan sangat bukan. Kemudian tidak ada klausul bila terlambat dikenakan denda pertambahan dengan baik menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Karena mereka jago, mereka buat dendanya pakai bahasa Arab seolah-olah syar'i. Ghamatut ta'khir, artinya apa? Denda keterlambatan. Sama. Ustaz, jelas. tapi kalau misalkan itu saya bilang tadi misalkan pakaian, baju sudah didia, dan motor sudah didia, ini rumahnya sudah didia, tapi itu suratnya belum didia. Sebentar, ibu datang ke dia beli rumah. Iya. Ya. Pada ibu datang menyampaikan maksud ibu dikasih, ibu bayar uang atau dikasih uang atau dikasih rumah atau dikasih janji saja. Rumah. Langsung punya rumah dia. Jadi kita menempati rumah itu kan akhirnya bayarnya cicilan nih. Sebentar, ibu sekarang rumah dan ibu pegang. Belum. Pertanyaan besar karena ada mungkin kedepannya sih kalau punya rumah gitu dengan sistem KPR gitu. Sekarang ibu mau beli rumah atau rumah ibu sudah ditempatin tapi ingin dialihkan? Saya belum punya besar. Terus. Jadi saya berpikiran bahwa saya punya waspada pada diri saya untuk saya ke depan kalau saya akan beli rumah
di rumah langsung tunai. Nah, dua koreksi ceramah ini menghubungkan KPR dengan sistem yang berbeda. Nah, yang pertama itu bilang boleh asalkan angkanya sudah bayar, sudah jelas 300 juta di awal nih, dan asurannya emang tetap kayak gitu, nominalnya tetap dan tidak ada apa ya, tidak ada Sudah tadi sudah saya dengar dan sudah saya jawab, haram dua-duanya. Kalau yang mau yang halal, saya tunjukkan kepada ibu. Mau ibu yang halal? Ya mau Ustaz. Baik. Datang, mau ke bank, mau ke bank, mau ke boom, terserah. Ke dia, Pak, saya mau beli rumah, tapi saya tidak punya uang cash. Bukan nggak punya uang sama sekali, tidak punya uang cash. Insya Allah suami saya bekerja dan saya juga ada pemasukan per bulanan. Insya Allah bisa kami cicil. Ya. Mau ke bank, mau ke BUM boleh, BUM Udin atau BUM Cahyo boleh, nggak ada masalah. Kata dia, otomatis bisa jadi dia developer yang punya rumah, atau bisa jadi dia yang punya rumah langsung sekarang sedang tempatinya ingin dijual, ya atau tidak? Bisa jadi dia tidak punya rumah tapi punya uang untuk membelinya, ya kan? Kalau dia yang sudah punya rumah, gampang. Oh ya udah, nggak ada masalah. Kata dia. Cuman sekarang berapa persen mampu dulu? 20% saya mampu sih cash sekarang. Sisanya nyicil. Oh kalau gitu, yang seharusnya sepantasnya saya jual 100 juta karena nyicil 20 bulan, saya jual 200 juta. Terlambat nggak ada denda ya? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Nggak betul ibu, betul. Berarti kebun beli ini kan ya? Alhamdulillah. Sebentar dulu, saya mau tunjukkan 3 solusi sampai. Boleh. Jelas ini? Ustaz, maaf lagi. Berarti kan saya mau memastikan saja, berarti itu sistemnya boleh walaupun surat rumahnya belum di tangan saya ketika saya sudah menempati rumah itu. Betul. Oke, terima kasih Ustaz. Mulai berikutnya selanjutnya. Tentang kartu kredit, apakah jika kita menggunakan pembayaran dengan kartu kredit seperti donasi sehingga tagihan tak nihil, apakah ini termasuk riba? Iya. Cukup? Iya. Karena ketika membuka kartu kredit dahulu, selain Anda mengisi form permintaan permohonan pembukaan kartu kredit, ada satu lagi term of condition, syarat ketentuan yang harus Anda tandatangani. Di antaranya, bila terlambat dikenakan denda atau gharamatut ta'khir, pakai bahasa Arab saya. Dengan 0,01 kali angsuran dikali hari, riba. Setuju nggak si pemohon tadi? Kalau tidak tanda tanganinya dan dia bilang saya nggak coret yang ini Pak, coret, saya tanda tanganin, mau nggak si banknya? Sibuk, kesibuk mungkin mau, kalau si bank nggak tahu saya. Tentu tidak mau dia. Bila masih ada kata-kata ini, walaupun belum Anda gunakan kartu ini, Allah mengharamkan riba, Anda setuju riba, ampar dosanya udah jalan ya akhi. Paham? Bukan antum saya maksud. Antum ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Syukur Ustaz atas materinya hari ini. Pertanyaannya, hukumnya gimana Ustaz kalau misalnya kita tuh kan kayak di jalan kan sering kayak misalnya beli minuman di pinggir jalan yang orang pedagang ini jualannya di atas trotoar atau di atas fasilitas umum, apakah ini termasuk memberikan kepada mereka haram? Karena kan maksudnya jadi aku jual di sini laku nih gitu. Maksudnya apa? Apakah itu termasuk jadi memberikan di harta haram apa gimana? Apa aman aja? Kalau masalah itu beli minuman kayak yang pedagang itu jualan di atas fasilitas umum gitu. Contohnya gitu. Dia pedagang umum. Contoh. Kita juga jadi pedagang kaki lima itu nanti jualannya di
pinggir jalan atau di atas trotoar gitu, di atas fasilitas umum gitu. Lalu Anda beli, boleh atau tidak belinya? Betul. Boleh Anda belinya, cuma Anda berdosa. Belinya boleh, airnya halal bila rukun dan syarat terpenuhi, tapi Anda berdosa. Ini tempat pejalan kaki, bukan tempat berdiri membeli. Tempat berdiri membeli itu di depan toko. Jelas? Bukan drive-thru juga ini. Sambil atas motor lah satu. Drive-thru bukan di situ tempatnya. Paham? Gara-gara Anda drive-thru di belakang, orang kencang nabrak, mental dia, atau jatuh, atau sakit, atau meninggal, tanggung jawab Anda dunia akhirat. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukum menerima beasiswa dari negara gitu? Apakah perlu kita harus beli pendanaannya seperti itu, ataupun bukan dari negara yang misalkan dari salah satu gitu? Apakah kita harus Sebentar. Apa hukum menerima beasiswa pendidikan? Iya, Ini yang mengajukan laki atau perempuan? laki-laki, perempuan, Mas. Perempuan. Beasiswa mau kemana belajarnya? Itu banyak pilihan sih, untuk luar negeri juga ada. Keluar negeri. Boleh perempuan safar sendirian? Nanti ditemani mahram, Ustaz. Ya, mungkin nikah dulu baru berangkat setelah dapat. Itu jawabannya ya. Saya tunjukkan jawabannya. Sebentar, Anda mau belajar apa? S2-nya apa maksud saya? Pertanyaan saya belajar apa? Bukan S2 berarti. Itu namanya grade-nya kan. Mau belajar apa? Tentang master pendidikan. Oh, pendidikan berguna insya Allah. Saya khawatir keuangan riba, pendidikan yang berguna untuk umat insya Allah. Ya, tapi nanti ketika diterima melakukan perjalanan pakai mahram. Ya, baik. Insya Allah Anda akan bisa, karena pendidikan tinggi itu, kalau diperkirakan kita tidak bisa berbuat untuk kaum muslimin, sebaiknya jangan langsung ambil aktivitas yang menghasilkan kebaikan, baik untuk diri sendiri ataupun umat. Menghabiskan waktu untuk melakukan yang pendidikan yang panjang itu. Ya, Anda insya Allah berguna untuk umat, insya Allah. Semoga berguna untuk, ya. Maka boleh mengambil beasiswa tadi kalau dapat. Kalau untuk dari swasta misalkan kan ada juga dari sponsornya sponsornya adalah hasil yang produsen tidak halal, lembaga riba atau perusahaan haram, gitu Bu? Ya. Anda mampu atau tidak membiayai sendiri untuk jenjang pendidikan ini? Mampu, tapi harus mampu. Kalau mampu, tidak halal bagi Anda terima uang haram ini, walaupun yang menyerahkannya pemerintah. Tapi kalau tidak mampu, uang haram tadi bagi fakir miskin halal. Paham itu? Maka boleh Anda ambil dengan syarat apa yang Anda tuntut tadi berguna untuk diri sendiri dan untuk umat setelah selesai pendidikan. Jelas jawabannya? jelas. Ya. Kami akan memulai usaha sebagai pengembang perumahan. Akhir-akhir ini kami banyak ditawarin kredit rendah bunga dari bank-bank konvensional. Kredit apa? Kredit dari bank-bank konvensional. Bagaimana dengan kredit bank syariah? Apakah bisa dipakai penawaran dari bank syariah? Bagaimana solusi dari Ustaz? Bank syariah solusi atau tidak? Jawabannya tidak, karena mereka menggunakan denda keterlambatan. Solusi dari Ustaz apa? Solusi dari saya,
bangun Anda tengah malam, meminta kepada yang memiliki langit dan bumi. Jangan minta kepada Erwandi, dia tidak punya apa-apa. Tapi Anda minta kepada di tengah malam solusinya, dia akan berikan kepada Anda solusi yang tidak ada duga-duga. Saya kira ini pertanyaan bagus sebagai penutup. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.